Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Desi Haregawati SEAK MSI. Perkenalkan, nama saya Mila Siti Jelaiha HND dari Prodi Akuntansi, nomor induk mahasiswa 2902150002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank atau bank reconciliation adalah analisis informasi dan jumlah yang dapat menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank akan berbeda dari saldo kas dalam buku besar yang bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan, yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank, dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Kemudian dalam rekonsiliasi bank terdapat dua bentuk, yaitu satu stafel dan skontro. Stafel yaitu bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau disebut dengan report form. Bentuk ini biasanya dikenal dengan sebutan stafel, yaitu semua informasi yang ada di dalam lalu disusun secara bertingkat. Kemudian pada bagian atas berisi catatan rekonsiliasi saldo kas yang berdasarkan catatan dari perusahaan. Dan pada bagian bawah yaitu berisi informasi tentang rekonsiliasi saldo kas yang berdasarkan rekening koran bank atau sebaliknya. Kemudian skontro. Bentuk rekonsiliasi bank skontro atau account form yaitu akun ini yang berbentuk horizontal atau bersebelahan. Pada kolom kiri berisi dari data saldo catatan perusahaan dan pada bagian sebelah kanan yaitu berisi data rekonsiliasi saldo kas pada rekening koran atau sebaliknya. Selanjutnya, rekonsiliasi bank terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, bagian bank. Dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Yang kedua, pada bagian perusahaan. Dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan akan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kemudian, pada kedua jumlahnya, saldo yang disesuaikan harus sama. Penyebab perbedaan saldo kas pada perusahaan. Yang pertama, transaksi yang menambah saldo. 1. Penerimaan yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat dalam perusahaan. Contohnya itu seperti hasil inkaso bank, jasa giro, atau transfer bank. Yang kedua, kesalahan pencatatan dalam pengeluaran perusahaan yang terlalu besar. Yang ketiga, kesalahan mencatat penerimaan perusahaan yang ternyata terlalu kecil. Yang keempat, nota kredit, yaitu dokumen untuk memberitahukan debitur bahwa perkiraannya telah dikredit sejumlah tertentu. Contohnya pada penagihan piutang, wesel tagih, dan bunganya yang telah ditagih oleh bank. Selanjutnya, transaksi yang mengurangi saldo. 1. Pengeluaran yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya pada biaya administrasi bank dan cek di tempat. Yang kedua, kesalahan perusahaan dalam mencatat pengeluaran yang terlalu kecil. Yang ketiga, kesalahan pada perusahaan dalam mencatat penerimaan yang terlalu besar. Yang keempat, setoran cek tidak cukup dana atau cek kosong. 5. Nota debit. Nota debit adalah dokumen untuk memberitahukan kepada kreditur bahwa perkiraannya sudah didebet sejumlah tertentu. Contohnya seperti biaya yang belum dicatat di buku pengeluaran kas. Selanjutnya, penyebab perbedaan saldo kas pada bank. Transaksi yang menambah saldo yaitu 1. Setoran penerimaan yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Misalnya seperti setoran dalam proses atau setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, yaitu penerimaan tagihan belum disetor ke bank. 2. Kesalahan pada bank dalam mencatat pengeluaran perusahaan yang terlalu besar. 3. Kesalahan pada bank dalam mencatat penerimaan perusahaan yang terlalu kecil. Selanjutnya, transaksi yang mengurangi saldo. 1. Pengeluaran yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi ternyata belum dicatat oleh bank. Misalnya pada cek dalam peredaran atau outstanding check. Yang kedua, kesalahan bank dalam mencatat pengeluaran perusahaan yang terlalu kecil. Yang ketiga, kesalahan bank dalam mencatat penerimaan perusahaan yang terlalu besar.
Selanjutnya, pada rekonsiliasi bank terdapat prosedur. 1. Setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, yaitu setoran perusahaan ke bank yang belum dicatat oleh bank. Biasanya disebabkan oleh aturan intern bank karena setoran dilakukan pada akhir bulan yang dicatat selang 1 hari kerja berikutnya. Lalu ada prosedur pemeriksaannya untuk menentukan setoran dalam perjalanan, yaitu dengan cara membandingkan semua setoran berdasarkan slip setoran dengan setoran yang terlihat dalam laporan bank. Kemudian, setoran perusahaan yang tidak terlihat di laporan bank, yaitu laporan dalam perjalanan. 2. Cek yang masih beredar atau outstanding check, yaitu cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi bank belum membayar karena pemegang cek belum menguangkannya ke bank. Prosedur pemeriksaannya untuk menemukan cek yang beredar yaitu dengan membandingkan semua cek yang sudah dikeluarkan dengan cek yang sudah diuangkan oleh bank yang ada di laporan bank. Cek yang tidak terlihat di laporan bank adalah cek yang masih beredar. 3. Biaya bank atau service charge, yaitu biaya dibebankan oleh bank kepada perusahaan atas jasa bank yang melayani giro perusahaan. Biasanya, bank langsung mengurangi giro pada perusahaan, sedangkan perusahaan belum mencatatnya karena belum mengetahui sebelum menerima laporan bank atau memo debit dari bank. Prosedur pada pemeriksaannya untuk menemukan biaya bank adalah dengan cara mengidentifikasi memo debit untuk biaya bank di laporan bank. Yang keempat, cek kosong atau non-sufficient found check, yaitu cek yang tidak cukup dananya. Perusahaan menerima cek dari pelanggan dan perusahaan mengakuinya sebagai penerimaan kas dan disetor ke bank sebagai penambah saldo pada rekening giro perusahaan. Lalu untuk prosedurnya, dalam menemukan cek kosong adalah dengan cara mengidentifikasi memo debit untuk cek kosong di laporan bank. 5. Pelunasan dari pelanggan atau debitur melalui transfer giro. Kemudian debitur perusahaan membayar utangnya melalui rekening giro perusahaan di bank. Biasanya, perusahaan baru mengetahui bertambahnya saldo kas dari transfer setelah menerima adanya laporan bank atau memo kredit dari bank. Prosedur dalam menentukan transfer dari pihak lain dengan mengidentifikasi memo kredit untuk transfer tersebut di laporan bank. 6. Jasa giro bank, yaitu balas jasa bank yang diberikan kepada perusahaan karena bank dapat memanfaatkan simpanan giro perusahaan. Bank langsung menambah giro perusahaan, sedangkan perusahaan belum mencatatnya karena belum mengetahuinya sebelum menerima adanya laporan bank atau memo kredit dari bank. Lalu prosedur pemeriksaan jasa giro dengan cara mengidentifikasi memo kredit untuk jasa giro laporan bank. Yang ketujuh, salah catat. Jika sudah dipertimbangkan pada pos di atas atau pada urutan di atas, ketidakcocokan antara saldo perusahaan dan saldo bank masih ditemukan, maka biasanya dilakukan prosedur pemeriksaan lain untuk menentukan kemungkinan salah catat pada buku perusahaan atau pada buku bank. Apabila sudah diidentifikasi, tetapi saldonya masih belum cocok atau sama, maka bisa diindikasikan bahwa kas tersebut sudah digelapkan. Tahap-tahap dalam penyusunan rekonsiliasi bank. 1. Buat 2 kolom untuk bank dan untuk rekening bank menurut perusahaan, dan tulis saldo menurut bank dan menurut saldo perusahaan. Yang kedua, tambahkan atau kurangkan pada saldo menurut bank, yaitu dengan menambahkan setoran perjalanan pada saldo menurut bank dan kurangkan cek dalam perjalanan dari saldo bank. 3. Tambahkan atau kurangkan pada saldo menurut buku, yaitu dengan cara menambahkan pada saldo menurut bank penerimaan kas langsung melalui bank, pendapatan bunga atas giro, dan kurangkan dari saldo menurut buku biaya administrasi bank, biaya pencetakan cek, dan pengurangan lain yang dilakukan oleh bank, contohnya karena adanya pengembalian cek kosong. 4. Hitung saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan yang telah disesuaikan serta kedua saldonya harus sama. Jadi saldo antara bank dan saldo antara perusahaan hasilnya atau saldonya harus balance. 5. Buat jurnal untuk setiap hal yang terdapat pada poin 3 di atas
yaitu hal-hal yang tercantum dalam saldo menurut perusahaan. Yang keenam, perbaiki semua kesalahan yang terdapat dalam pembukuan perusahaan dan memberikan pemberitahuan kepada bank jika bank telah melakukan adanya kesalahan. Kemudian, rekonsiliasi bank memiliki fungsi, yaitu fungsi yang paling umum adalah untuk mengetahui adanya penyebab perbedaan pada catatan keuangan perusahaan dengan di bank. Fungsi lainnya yaitu untuk mengetahui jumlah nominal antara selisih dari saldo perusahaan dan saldo bank. Yang kedua, untuk mengetahui dari penyebab terjadinya selisih antara uang di bank dengan catatan di perusahaan. Yang ketiga, untuk mendeteksi adanya kecurangan pada akuntansi. Yang keempat, bahan pemeriksa kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pegawai keuangan perusahaan. Yang kelima, sebagai pengawasan terhadap pengelolaan kas. Tujuan rekonsiliasi bank. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa saldo atau kas yang dicatat perusahaan sesuai dengan laporan keuangan yang tercatat di bank tempat penyimpanan kas tersebut. Kemudian, tujuan rekonsiliasi lainnya adalah untuk mengecek pada ketelitian dalam setiap pencatatan yang terdapat di dalam rekening kas perusahaan dan catatan bank itu sendiri. Dengan cara seperti itu, perusahaan dan bank dapat mengetahui berapa nominal penerimaan atau pengeluaran yang terjadi. Lalu di sisi lain, perusahaan juga dapat mengetahui informasi keuangan dari bank yang belum sempat dicatat dalam laporan kas mereka. Alasan mengapa perusahaan perlu melakukan adanya rekonsiliasi terhadap arus kasnya. 1. Untuk mengidentifikasi adanya penipuan. Misalnya, terdapat tindakan korupsi pada pihak karyawan atau tiba-tiba terdapat cek yang keluar tanpa adanya pemberitahuan oleh atasan terlebih dahulu. Lalu kemudian, perusahaan bisa membandingkan kasnya dengan rekening koran bank. Karena penipuan atau kecurangan terhadap arus kas dapat dipantau dengan melakukan perbandingan. 2. Memvalidasi data. Kesalahan dalam penginputan angka di jurnal bisa dikoreksi kembali dengan melihat laporan keuangan atau rekening koran bank. Karena kesalahan bisa saja terjadi pada akuntan di perusahaan pada saat pencatatan. Dengan cara tersebut, data yang sudah diinput pada perusahaan bisa terlihat apakah ada kesalahan dalam proses penginputan, duplikat, atau ketidakberesan lainnya. 3. Dapat memperkuat laporan keuangan. Tentunya pada laporan keuangan perusahaan harus dipertanggungjawabkan secara serius dengan cara memperkuat pada data-data dalam laporan melalui laporan perbandingan. Yang keempat, pelaporan pajak yang akurat. Perusahaan perlu melakukan perbandingan pada laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan bank agar mendapatkan angka atau besaran pajak yang dibayarkan secara tepat. Beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam membuat rekonsiliasi bank, antara lain 1. Jurnal penerimaan kas untuk mencatat semua penerimaan kas dari semua jenis transaksi. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas untuk mencatat adanya semua pengeluaran kas dari semua jenis transaksi. Yang ketiga, rekening koran, yaitu ringkasan transaksi yang sudah terjadi pada periode tertentu. Yang keempat, bukti setoran ke bank atau bukti transaksi nasabah saat melakukan setoran ke bank. Yang kelima, bukti penerimaan dan pengeluaran kas. Biasanya bukti tersebut dibuat oleh perusahaan ketika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Rekonsiliasi saldo akhir terbagi menjadi dua. 1. Rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas, yaitu bertujuan untuk mencari saldo yang benar, yang terdapat kesamaan antara jumlah saldo menurut bank dan saldo menurut kas perusahaan. Yang kedua, rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas, yang bertujuan bukan mencari saldo yang benar, tetapi hanya mencari penyebab dari timbulnya pada perbedaan saldo. Kemudian pada nilai setiap transaksi, mengharuskan bank untuk menyamakan catatan dengan catatan kas perusahaan. Catatan yang dicantumkan adalah catatan yang menurut rekening koran disamakan dengan catatan kas perusahaan.
Selanjutnya, contoh soal rekonsiliasi bank bentuk model 2 kolom atau skontro. Saldo kas menurut catatan PT Fund sebesar 2.500.000. Saldo kas menurut rekening koran bank KSJ sebesar 1.500.000. Cek yang masih dalam peredaran sampai 30 Desember 2020. 1. Nomor 1234 sebesar 30.000, nomor 5678 sebesar 50.000, nomor 901 sebesar 50.000. Setoran sebesar 800.000 belum ada pada rekening koran bank KSJ. Selanjutnya, Bank KSJ membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar 100.000. Transaksi tersebut baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2020. Cek yang ditarik untuk PT Fund sebesar 1.500.000 ternyata salah catat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar 1.300.000. Kemudian tanggal 28 Agustus 2020, seorang customer meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan tanggal 27 Desember 2020. Cek sebesar 150.000 telah disetorkan pada bank dan dicatat pada 29 Desember 2020. Cek tersebut diperlakukan seperti cek kosong. Selanjutnya, Bank KSJ telah menagihkan piutang wesel perusahaan sebesar 200.000. Transaksi tersebut baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2020. Yang terakhir, rekening koran Bank KSJ menunjukkan adanya pengurangan sebesar 90.000 untuk cek nomor 0123 seharusnya bernilai 10.000. Berikut adalah laporan rekonsiliasi bank PT Fund dengan menggunakan bentuk 2 kolom atau skontro. Dapat dilihat, kas menurut catatan perusahaan sebesar 2.500.000 dan kas menurut rekening koran bank sebesar 1.500.000. Pada soal, cek yang masih dalam peredaran sampai 30 Desember 2020, A. Nomor 1234 sebesar 30.000, B. Nomor 5678 sebesar 50.000, dan C. Nomor 9101 sebesar 50.000, maka masuk ke dalam kas menurut rekening koran bank, yaitu di kolom pengurangan. Jumlah pengurangan tersebut sebesar 130.000. Kemudian, setoran sebesar 800.000 belum ada pada rekening koran Bank KSJ. Maka rekening tersebut masuk ke dalam kas menurut rekening koran bank di kolom penambahan, yaitu setoran dalam perjalanan sebesar 800.000. Selanjutnya, Bank KSJ membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar 100.000. Transaksi tersebut baru diketahui tanggal 31 Desember. Maka transaksi tersebut masuk ke dalam kas menurut catatan perusahaan di bagian pengurangan, yaitu biaya administrasi bank sebesar 100.000. Kemudian cek yang ditarik untuk PT Fund sebesar 1.500.000 ternyata salah catat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar 1.300.000. Maka masuk ke dalam kas menurut catatan perusahaan di bagian pengurangan, yaitu kesalahan pencatatan sebesar 200.000. Tanggal 28 Agustus 2020, seorang customer meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan tanggal 27 Desember 2020. Cek sebesar 150.000 telah disetorkan pada bank dan dicatat pada 29 Desember 2020. Cek tersebut diperlakukan seperti cek kosong. Kemudian, rekening tersebut masuk ke dalam rekening kas menurut catatan perusahaan di bagian pengurangan, yaitu cek kosong sebesar 150.000. Bank KSJ telah menagihkan piutang wesel perusahaan sebesar 200.000. Transaksi tersebut baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2020. Transaksi tersebut masuk ke dalam kas menurut catatan perusahaan di bagian penambahan, yaitu piutang wesel sebesar 200.000. Selanjutnya, rekening koran Bank KSJ menunjukkan pengurangan sebesar 90.000 untuk cek nomor 0123 yang seharusnya bernilai 10.000. Maka dalam kas menurut rekening koran bank di bagian penambahan, yaitu pada kesalahan pencatatan sebesar 80.000. Maka kas menurut catatan perusahaan sebesar 2.500.000 pada kolom penambahan sebesar 200.000 dan pada kolom pengurangan sebesar 450.000.
maka saldo akhir yang sebenarnya yaitu 2.250.000. Kemudian pada kolom kas menurut rekening koran bank sebesar 1.500.000, pada kolom penambahan sebesar 880.000. Lalu pada kolom pengurangan berjumlah 130, maka saldo akhir yang sebenarnya adalah 2.250.000. Sekian presentasi materi dari rekonsiliasi bank. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.